봐, 이놈의 이 싸가지야. 싸가지? 개밀리면 촌스러운 동생 나온 거지? 했던 사이였을까? 무슨 사이야? 50년의 꿈을 피오남 둘이 커피야. 그 요상한 싸움을 하지. Halo guys, masih dengar Repsuto Mix Random. Di video kali ini, Repsuto akan memberikan informasi tentang drama Korea terbaru yaitu Huishi. Drama ini diadaptasi dari film Miss Granny yang menceritakan tentang seorang nenek tua berusia 73 tahun yaitu Oh Mal-sun yang secara tiba-tiba kembali ke usia mudanya 20 tahunan. Lalu dengan menggunakan nama Odori memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi. Kemudian Odori bergabung dengan Yunis Entertainment sebagai trainee idola. Kim Hae-suk sebagai Oh Mal-sun. Oh Mal-sun adalah nenek berusia 73 tahun. Oh Mal-sun ibunya Ban Ji-suk. Oh Mal-sun ibu mertuanya Cho Min-suk. Oh Mal-sun neneknya Cho Hana. Setelah Oh Mal-sun kehilangan suaminya di usia muda, Oh Mal-sun membesarkan putrinya sendirian dan juga mengelola sebuah restoran sup dan nasi daging sapi murni di Jongno. Dan saat ini Oh Mal-sun berusia 73 tahunan. Suatu hari, Oh Mal-sun bertengkar dengan putrinya yaitu Ban Ji-suk karena Ban Ji-suk ingin membantu dan mewarisi usaha restoran ibunya. Oh Mal-sun marah karena impiannya adalah membesarkan putrinya agar menjadi seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar. Dan Oh Mal-sun melarang Ban Ji-suk mendekati restoran selama hampir 30 tahun. Lalu suatu hari, Oh Mal-sun bertengkar dengan Ban Ji-suk karena membela cucunya yaitu Cho Hana yang ingin berkarir di bidang musik. Tapi karena kata-kata Ban Ji-suk yang menyakiti hatinya, Oh Mal-suk meninggalkan rumah. Tapi sesuatu terjadi saat ini yang menyebabkan penampilan fisik Oh Mal-sun kembali seperti saat berusia 20 tahunan. Lalu dengan memanfaatkan penampilan mudanya, Oh Mal-sun mengganti namanya menjadi Odori dan memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi. Sebuah mimpi yang tidak terwujud ketika Oh Mal-sun berusia 20 tahunan. Kemudian Odori bergabung dengan Yunis Entertainment sebagai trainee idola. Sementara itu cucu perempuannya Oh Mal-sun yaitu Cho Hana adalah seorang siswi SMA yang cerdas yang selalu menempati peringkat pertama secara akademis di sekolahnya. Lalu untuk mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi, Cho Hana menyerah mengikuti ujian masuk universitas dan bergabung dengan Yunis Entertainment sebagai trainee idola. Jung Ji-soo sebagai Odori atau sebagai Emily. Odori adalah Oh Mal-sun yang kembali muda memiliki kehidupan baru. Odori berusia 21 tahunan, memiliki wajah yang awet muda tetapi juga memiliki pesona yang licik dan berani. Odori karakter yang tidak terduga yang berubah-ubah antara karakter wanita berusia 20 tahunan yang berwajah segar dan karakter wanita berusia 70 tahun yang licik. Dan hal itu membuat darah Jungno jungkir balik saat Odori muncul seperti komet. Sedangkan Emily adalah ace yang tak terbantahkan dari Yunis Entertainment. Sebagai anggota Hexagon dengan bakat, talenta, dan visual yang luar biasa, Emily bermimpi menjadi vokalis utama girl group debut Yunis dan memenuhi ekspektasi semua orang. Hingga suatu hari Emily tiba-tiba menghilang. Tapi tiba-tiba Emily kembali dan memperkenalkan dirinya dengan nama baru yaitu Odori. Tampil 180 derajat berbeda dan membingungkan semua orang. Odori adalah Oh Mal-sun yang sudah kembali muda. Apalagi mereka berkaitan. Apakah mereka bertukar raga? Hal ini masih belum bisa dipastikan guys. Odori yang memiliki kepekaan seperti nenek-nenek memasuki Yunis Entertainment dan menjadi trainee idola untuk memenuhi mimpinya menjadi penyanyi yang tidak bisa dicapainya di kehidupan pertamanya. Di Yunis Entertainment, Odori bertemu dengan Daniel Han yang pernah menjadi pemimpin grup idola populer dan sekarang Daniel Han menjadi kepala produser di Yunis Entertainment dan kisah yang rumit terjadi di antara mereka. Jung Jin-young sebagai Daniel Han. Daniel Han pria berusia 33 tahun. Daniel Han keponakannya Kim Ae-shin. Nama aslinya adalah Han Jun-hyuk, mantan pemimpin grup idola populer Ignis. Dan saat ini Daniel Han menjadi produser eksekutif dan direktur terdaftar di Yunis Entertainment. Daniel Han adalah seorang perencana alami yang menciptakan segalanya mulai dari komposisi, produksi, konsep album, dan bahkan peta citra grup. Selain itu, Daniel Han memiliki sifat alami, keterampilan yang dikembangkan melalui karir panjang di industri hiburan, dan sifat berkepala dingin untuk mengambil keputusan cepat di saat krisis. Produser andalan Yunis Entertainment yang berbekal kesempurnaan. Sebelumnya, Daniel Han sudah berada di puncak karirnya sebagai anggota grup idola top Asia Ignis. Namun, seorang pengutit kejam yang menimbulkan kemarahan publik dengan secara bebas menggunakan penyadapan, pelanggaran, dan pelacakan ilegal rincian reservasi penerbangan, mengaku menjalin hubungan dengannya dan Daniel juga mengakui hal ini. Dan Daniel juga terlalu mudah mengundurkan diri dari tahtanya.
Pensiunnya bahkan lebih mengecewakan bagi para penggemar karena Daniel Han adalah sosok hebat di industri hiburan Korea dan berada di jalur sukses di bawah kepemimpinan bibinya CEO Kim Ae-sim. Setelah tidak menunjukkan wajahnya ke publik selama beberapa tahun, Daniel Han membuat comeback spektakuler sebagai produser Unice Entertainment dan merencanakan grup idola pria mega hit. Seiring dengan meningkatnya nilai perusahaan, Daniel Han berjalan di jalur yang lebih kuat dibandingkan saat Daniel Han menjadi penyanyi. Namun, fakta kalau Daniel Han ingin melarikan diri dari perusahaan adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Kim Ae-shin dan rekan terdekatnya. Daniel agak dingin pada Kim Ae-shin yang sudah merawatnya seperti putranya sendiri. Meskipun masih lajang dan selebriti, demi Kim Ae-shin, Daniel Han berencana mengatur segalanya di Korea. Karena tugas terakhirnya adalah meluncurkan girl group global yang merupakan proyek konversinya. Namun, kemunculan Odori yang mirip dengan Emily di hadapannya sudah membuat mentalitas dan rencana hidupnya benar-benar terguncang. Chae Won Bin sebagai Chehana. Chehana adalah putrinya Che Min Suk dan Ban Ji Suk. Chehana cucunya Oh Mal Sun. Chehana siswi teladan berusia 20 tahunan yang selalu mendapat peringkat pertama di seluruh sekolah. Semua orang iri pada Chehana karena ibunya yang merupakan seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar yang sukses. Tapi saat itu Chehana berpikir berbeda. Karena melihat ibunya yang tampaknya sudah mencapai segalanya tapi terlihat tidak bahagia. Dan Chehana juga berpikir kalau dirinya tidak akan bahagia jika mengikuti jejak ibunya. Tumbuh hanya dengan melakukan apa yang neneknya suruh. Jadi Chehana memutuskan untuk dengan berani menemukan apa yang diinginkannya sebelum terlambat. Chehana menyadari kalau yang diinginkannya adalah bermusik. Chehana menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi dan datang ke tempat audisi dengan transformasi 180 derajat, membawa gitar akustik untuk mengejar anak-anak yang sudah menemukan impian mereka selangkah lebih maju darinya. Chehana memutuskan untuk fokus hanya pada masa depannya sebagai penyanyi dan penulis lagu. Namun setelah mendengar keputusan Chehana, ibunya menjadi gila dan menentangnya. Dan pertengkaran terjadi antara ibunya dan neneknya yang membela Chehana. Karena terluka oleh keputusan Ban Ji Suk, kata-kata tajamnya, nenek Oh Man Suk meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Sementara itu, Chehana menerima telepon dari Unice Entertainment, tempatnya mengikuti audisi. Chehana diterima dan menjadi trainee di Unice Entertainment. Seung Hee sebagai Ban Ji Suk. Ban Ji Suk adalah putrinya Oh Mal Sun. Ban Ji Suk istrinya Che Min Suk. Ban Ji Suk ibunya Chehana. Ban Ji Suk wanita berusia 46 tahun, seorang eksekutif perusahaan besar, direktur pelaksana. Ban Ji Suk adalah wanita karir sejati yang telah diakui sebagai panutan bagi para wanita muda yang sudah berhasil mengatasi semua jenis ketidakadilan dan diskriminasi di masa ketika pekerjaan jangka panjang pun sulit. Oh Mal Sun sudah membesarkannya dengan dingin dan kuat. Oh Mal Sun sudah mengajari Ban Ji Suk untuk tidak menangis ketika tertabrak. Bagaimana Oh Mal Sun berdiri ketika terjatuh, dan ketika gagal, Ban Ji Suk dibimbing untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi yang dibutuhkannya adalah seorang ibu, bukan guru. Di masa lalu, Ban Ji Suk adalah seorang putri kecil yang menderita karena kenyamanan dan simpati orang tuanya, tidak menyadari rahasia yang ibunya simpan untuk dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Ban Ji Suk merasa bingung ketika melihat Oh Mal Sun memberikan putrinya yaitu Chehana lebih dari yang dibutuhkannya, tidak seperti di masa kecil Ban Ji Suk dulu. Sementara pikirannya pusing dengan keinginannya untuk memahami ibunya dan kekhawatirannya akan menghancurkan putrinya, Ban Ji Suk sangat marah ketika mendengar Chehana mengatakan kalau Chehana menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi, sehingga hal itu semakin menambah amarah Ban Ji Suk. Dan akhirnya kata-kata tajam sudah menyakiti Oh Mal Sun yang membuat Oh Mal Sun pergi dari rumah. In Gyo Jin sebagai Che Min Suk. Che Min Suk adalah suaminya Ban Ji Suk. Che Min Suk ayahnya Chehana. Che Min Suk menantunya Oh Mal Sun. Che Min Suk seorang pria 41 tahun, kepala sekolah bimbingan belajar di lingkungan lama. Setelah menikahi Ban Ji Suk yang ditemuinya di perguruan tinggi, Che Min Suk berhenti dari pekerjaannya dan memulai bisnis setelah mendengar ibu mertuanya yaitu Oh Mal Sun mengatakan sesuatu. Tetapi semua yang dilakukan Che Min Suk gagal total dan akhirnya Che Min Suk tinggal bersama mertuanya. Che Min Suk percaya diri dan lucu, tidak peduli apa yang dilakukannya. Tapi Che Min Suk terus menangis, mungkin karena depresi menepus. Hidup tidak ada artinya dan menyedihkan. Tampaknya kata-kata tajam Ban Ji Suk kepada Che Min Suk yang telah minum selama beberapa hari berdampak besar. Terlebih lagi ketika ibu mertuanya, tempatnya bersandar, sudah meninggalkan rumah. Mengetahui kalau Che Min Suk menjadi satu-satunya pengangguran membuat Che Min Suk merasa semakin tertekan. Cha Hwa Yoon sebagai Kim Ae-sim. Kim Ae-sim adalah bibinya Daniel Han atau Han Jun Hyuk.
Kim Aisim, wanita 70 tahun yang saat ini menjadi CEO Unis Entertainment dan penyanyi nasional. Kim Aisim memiliki penampilan muda yang akan mengejutkan siapapun ketika dirinya bertambah tua. Namun, rekam jejaknya sebagai penyanyi sangat luar biasa. Setelah insiden yang melibatkan Om Malsun di masa lalu, Kim Aisim sudah membangun karir yang luar biasa sebagai penyanyi semakin kuat. Saat ini, Kim Aisim sedang menikmati masa kejayaan barunya saat memimpin Unis Entertainment dengan keponakannya yaitu Daniel Han sebagai tangan kanannya. Kim Aisim memimpin perusahaan hiburan terbaik Korea Unis dan bertujuan untuk maju ke pasar global. Tetapi Kim Aisim menjadi cemas setelah secara tidak sengaja melihat Om Malsun. Lee Hwa Kyum sebagai Lina. Lina adalah direktur kinerja dan tim pemasaran Unis Entertainment. Lina satu-satunya pasangan yang dipercaya oleh Daniel Han yang sangat pemilih. Lina memulai karirnya sebagai penari profesional dan sekarang terlibat penuh dalam segala hal, mulai dari arahan pertunjukan hingga pemasaran. Lina merupakan karakter cerdas dan serba bisa yang sangat diperlukan bagi Unis Entertainment. Idal sebagai Hoi An. Hoi An adalah koreografer dan influencer Unis Entertainment. Hoi An seorang koreografer yang terkenal dengan keterampilan menarinya yang luar biasa. Hoi An adalah karakter unik yang tidak bisa dibenci dan memiliki pesona tak terduga yang melampaui gender. Dalam arti yang baik, Hoi An agak menyebalkan, tetapi dalam arti yang buruk, Hoi An adalah seorang rapper yang out of the box. Mungkin berkat akal sehat dan matanya yang tajam, tidak ada cerita dalam Unis Entertainment yang tidak diketahuinya. Berbeda dengan Lina, tujuan Hoi An adalah menemukan penghibur serba bisa, bukan seseorang yang hanya pandai menyanyi dan menari. Pekerjaan sampingan Hoi An adalah sebagai influencer terkenal dengan selera dan pandangan fashion yang unik. Dan Hoi An juga memiliki keinginan untuk meluncurkan mereknya sendiri di masa depan. Kim So Won sebagai Chanmi. Chanmi adalah direktur vokal Unis Entertainment. Chanmi seorang sutradara vokal yang sudah diakui pengalamannya selama 50 tahun. Chanmi yang mengubah Emily dari permata kasar menjadi permata berkilau. Dan Chanmi memahami segalanya mulai dari kekuatan Emily hingga kelemahannya. Tidak seperti Emily yang menyerap semua yang dikatakannya, Odori yang terlihat persis seperti Emily selalu menarik perhatiannya, pendapat yang sangat memalukan, bahkan pernyataan Odori sangat masuk akal. Oh Ji-yeon sebagai Junhee. Junhee adalah komposer dan produser Unis Entertainment. Junhee seorang komposer terbaik Korea yang menciptakan musik trendy. Junhee bertugas memproduksi album Element bersama Daniel Han. Junhee menikmati membuat musik sendiri, namun belakangan ini Junhee sudah menemukan kepuasan yang lebih besar dalam mengajar peserta pelatihan untuk mengubah musik. Apalagi saat pertama kali menemukan teman yang memiliki potensi luar biasa, seperti Chehana yang menunjukkan bakat dalam mengarang lagu. Yoon Jae-yeon sebagai Sojin. Sojin adalah peserta pelatihan Unis Entertainment. Sojin visual perwakilan dari para trainee Unis Entertainment dan pemimpin de facto grup Element. Bahkan sebelum debutnya, Sojin sudah membentuk fandom bernama Jae dan Min Ah karena penampilannya yang luar biasa. Sojin memiliki total masa trainee terlama dan paling lama tinggal di asrama. Mungkin karena Sojin hampir debut di program Survival dan akhirnya tereliminasi. Sojin nampaknya lebih putus asa untuk debut dibandingkan orang lain karena Sojin memiliki rasa tanggung jawab dan profesionalisme yang kuat, sehingga Emily yang terus bertindak mandiri seperti duri di mata Sojin, dan Emily sudah membuat Sojin kesal. Lee Ji-hyun sebagai Min Ah. Min Ah adalah peserta pelatihan Unis Entertainment. Min Ah sebagai satu-satunya anggota pemeran jalanan di grup Element. Min Ah sudah terkenal di media sosial. Meskipun Min Ah lebih mementingkan debut dengan cara yang terlihat baik di mata para eksekutif perusahaan, Min Ah berada di pihak Sojin yang percaya kalau debutnya dikonfirmasi secara eksternal. Mungkin karena Min Ah tumbuh di keluarga kaya dan menjadi trainee tanpa kesulitan apapun. Terkadang Min Ah tidak beruntung, tapi Min Ah memiliki pesona yang lucu sehingga Min Ah tidak bisa dibenci begitu saja. Yue sebagai Ola. Ola adalah peserta pelatihan Unis Entertainment. Ola satu-satunya anggota asing dan kakak perempuan tertua di grup Element. 3 tahun lalu, Ola dengan bangga memenangkan tempat pertama di Unis Entertainment Asia Global Audition dan naik pesawat ke Korea sendirian. Makanan favorit Ola adalah kepiting kecap dan hobi Ola menonton acara dan drama kencan Korea. Sebagai seorang gadis Konghucu dengan K-patch yang lengkap, terkadang Ola menggunakan kata-kata kotor dan idiom yang tidak khas orang asing, sehingga membingungkan orang-orang di sekitarnya. Ola merasa nyaman dengan Emily yang merupakan satu-satunya member yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Namun setelah Emily menghilang dan muncul kembali, Ola mulai merasa sedikit risih dengan Odori yang berbicara dengan aneh dan arogan dalam bahasa informal. Sewon sebagai Jae. Jae adalah peserta pelatihan Unis Entertainment. Jae anggota termuda dari grup Element. Jae berperan dalam kontes hip hop remaja dan memulai hidupnya sebagai trainee. Mungkin karena Jae masih muda, Jae banyak tidur.
Jae tidur di sudut ruang latihan atau asrama adalah rutinitas hariannya. Jae mendengarkan kakak perempuannya dengan baik, tapi Jae memiliki nafsu makan yang kuat dan tidak mau berkompromi makan. Meskipun Jae tampak ceria di luar, Jae adalah siswa terbaik di kelasnya dan berbakat dari akademi lokal. Saat Jae naik ke panggung, matanya tiba-tiba berubah dan Jae memiliki pesona unik yang menunjukkan penampilan karismatik. Jung Bo-sok sebagai Bak Gap-yong. Bak Gap-yong adalah ayahnya Bak Ja-yong. Bak Gap-yong merupakan pemilik wisma, pemilik salah satu dari sedikit wisma kuno yang tersisa di Seoul. Dulu di lingkungannya, Bak Gap-yong adalah pria yang menyukai Om Mal-sun. Bak Gap-yong melewati batas dan bertemu kembali dengan Om Mal-sun yang menjadi yatim piatu setelah Vietnam. Tetapi karena situasinya sendiri, yang bisa dilakukan oleh Bak Gap-yong hanyalah melihat Om Mal-sun, dan Bak Gap-yong hanya bahagia dan diam-diam mendoakan kebahagiaan Om Mal-sun dari jauh. Sekarang Om Mal-sun dan Bak Gap-yong adalah sahabat. Tapi bukan saja Bak Gap-yong dibuat bingung dengan menghilangnya Om Mal-sun yang secara tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun ada gadis berusia 20 tahun yang tiba-tiba muncul memberinya aroma cinta pertamanya yang sangat dirindukannya. Kim Sung-bun sebagai Bak Ja-yong. Bak Ja-yong adalah putranya Bak Gap-yong. Bak Ja-yong seorang pengangguran dan pembuat onar. Bak Ja-yong lahir karena pernikahan terlambat antara Bak Gap-yong dengan ibunya, dan ibunya meninggal saat melahirkannya. Bak Gap-yong yang tua agak kerepotan membesarkan Bak Ja-yong yang tanpa kasih sayang seorang ibu, kurang memiliki konsep dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan akademik dan merupakan pembuat onar tanpa petunjuk. Tapi Bak Ja-yong selalu membuat semua orang gugup dengan perilaku tak terduga dan kecerdasannya. Bak Ja-yong memiliki hobi dengan spesialisasi perencanaan bisnis dengan segala jenis item bisnis kontroversial. Tapi ketika Bak Ja-yong melihat Odori, Bak Ja-yong jatuh cinta pada pandangan pertama. Bak Yong-soo sebagai Bak Yong-jun. Bak Yong-jun adalah kakaknya Bak Yong-sok. Bak Yong-jun CEO restoran Jongno. Seo-jun sebagai Bak Yong-sok. Bak Yong-sok adalah adiknya Bak Yong-jun. Bak Yong-sok koki di restoran Jongro. Shin Sin-ai sebagai Shin Son-ai. Shin Son-ai adalah Aigi dari pusat kebudayaan Jongno-gu, adalah orang kepercayaan terdekat Mal-sun dan masih memiliki hati yang murni. Yong-i sebagai Jang Gui-rae. Jang Gui-rae adalah operator real estate lokal, memproklamirkan diri sebagai pusat kebudayaan nomor 1 di Jongno-gu. Shin Yun-sok sebagai Oh Chun-bun. Oh Chun-bun adalah ketua kelas lokal yang datang ke Seoul dari Gangjin Jeollado dan pensiun dari menjalankan toko barang kering terkenal. Telinganya tipis dan ringan, dan seiring dengan telinganya, Oh Chun-bun menyebarkan rumor di antara orang-orang di lingkungan sekitar. Jo Jong-woo sebagai Byung Kang-suk. Byung Kang-suk adalah seorang pensiunan wakil kepala sekolah. Byung Kang-suk adalah siswa terbaik kedua di sekolah. Tapi di lingkungan sekitar, Byung Kang-suk selalu terdorong oleh karisma Bak Gap-yong. Jadi Byung Kang-suk merasa mual karena selalu menjadi siswa tertinggi kedua. Byung Kang-suk adalah karakter yang berpura-pura sopan dan mengatakan semua yang dia bisa. Byung Kang-suk mengikuti petunjuk Bak Gap-yong dan membeli sepeda motor. Tapi setelah kecelakaan sehari kemudian, Byung Kang-suk berkonsentrasi pada hobi aslinya menanam bunga. Kim Byung-ok sebagai sopir taksi, seorang sopir taksi misterius dengan energi berbahaya seperti Grim Reaper. Kesan pertama yang membuat orang ingin turun dari taksi, seorang protagonis dengan aura tak terduga yang langsung mendobrak segala batasan dengan ucapan pedasnya. Tidak hanya 8 dialek, tetapi juga bahasa Inggris, Jepang, Cina, Arab, dan Latin. Keberadaan untuk bisa balapan keliling dunia seperti rumah tanpa navigasi sendiri merupakan sebuah misteri. Taksinya yang dipenuhi orang-orang bermasalah menuju ke studio foto yang selalu memberi mereka kehidupan baru. Drama ini akan ditayangkan di KBS2 mulai tanggal 18 Desember 2024 sebanyak 12 episode.